Kenapa kata Mekah hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, itu pun menggunakan kata Bakkah? Surah Al Imran ayat 96. Dari sudut pandang kritikus ekstrem dan sejarawan revisionis, fakta bahwa nama Mekah atau variasinya Bakkah hanya muncul secara sangat terbatas dalam Al-Quran merupakan celah besar yang digunakan untuk menggugat historisitas kota tersebut sebagai pusat agama monoteisme sejak zaman kuno. Berikut adalah analisis kritisnya dalam durasi baca sekitar 3 menit. 1. Gugatan atas sentralitas Mekah. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa jika Mekah memang merupakan ibu dari segala kota Al-Qura dan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim, maka penyebutannya seharusnya mendominasi teks Al-Quran. Analisis, penulisan nama Bakkah dalam Al Imran ayat 96 alih-alih Mekah dipandang sebagai ambiguitas yang disengaja atau bukti bahwa lokasi asli pusat ibadah Islam awal bukanlah Mekah yang kita kenal sekarang di Hijaz, Arab Saudi. Tuduhan pergeseran geografis. Kritikus seperti Dan Gibson berargumen bahwa deskripsi geografis dalam Al-Quran seperti adanya tanaman, kebun anggur, dan kedekatan dengan kaum Lus tidak cocok dengan kondisi gersang Mekah, melainkan lebih cocok dengan wilayah Petra di Yordania. Nama Bakkah dianggap sebagai toponim yang kemudian dipaksakan untuk merujuk pada Mekah setelah terjadi pergeseran pusat politik dan agama. Kedua, Mekah sebagai kota tanpa sejarah. Kritikus radikal menyoroti ketiadaan referensi luar tentang Mekah sebelum abad ke-7 Masehi. Absensi dalam peta kuno. Meskipun umat Islam mengklaim Mekah adalah jalur perdagangan penting, kritikus mencatat bahwa nama Mekah tidak muncul dalam peta Ptolemeus atau catatan dagang bangsa Yunani, Romawi, maupun Persia pada masa itu. Teori invensi. Menurut kritikus ekstrem, Mekah adalah sebuah invention of tradition. Nama Mekah baru dimunculkan secara masif dalam literatur hadis dan sirah yang ditulis 150-200 tahun setelah wafatnya Nabi. Jarangnya penyebutan di dalam Al-Quran dipandang sebagai bukti bahwa pada saat teks tersebut pertama kali disusun, Mekah belum dianggap sebagai entitas penting atau bahkan mungkin belum ada sebagai kota besar. Ketiga, masalah etimologi Bakkah. Penggunaan kata Bakkah dalam ayat tersebut sering dikritik sebagai bentuk peminjaman istilah dari tradisi lain. Kaitan dengan Mazmur Bible, dalam Alkitab Mazmur 84:6, disebutkan istilah lembah Bakkah. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa penulis Al-Quran mengambil istilah Alkitabiah ini untuk memberikan kesan legitimasi kuno pada situs di Arab. Padahal secara historis lembah Bakkah di Alkitab merujuk pada lokasi di sekitar Yerusalem atau Palestina. Manipulasi tekstual. Kritikus menuduh adanya upaya mencocok-cocokkan istilah eisegesis agar umat Islam percaya bahwa tempat suci mereka sudah diramalkan oleh kitab-kitab sebelumnya, meskipun bukti linguistik dan geografisnya sangat lemah. Keempat, kesimpulan, marginalitas lokasi dalam teks asli. Bagi kritikus radikal, hanya disebutnya nama ini satu kali dengan ejaan yang berbeda pula membuktikan bahwa Al-Quran pada dasarnya adalah teks yang berfokus pada pesan monoteisme universal. Sementara fiksasi terhadap kota Mekah adalah produk politik dinasti Umayyah dan Abbasiyah belakangan untuk menciptakan sentralitas kekuasaan di Jazirah Arab. Referensi, Patricia Crown, Making Trade in the Rise of Islam 1987. Karya monumental yang meruntuhkan klaim bahwa Mekah adalah pusat perdagangan dunia kuno. Dan Gibson, Quranic Geography 2011, mengajukan teori kontroversial bahwa Bakkah asli adalah Petra dan terjadi pengalihan kiblat secara besar-besaran di masa awal Islam. Ibn Waraq, The Quest for the Historical Muhammad, kumpulan esai kritis yang mempertanyakan keberadaan fisik kota Mekah dalam catatan sejarah pra-Islam. Tom Holland, In the Shadow of the Sword, buku yang membedah asal-usul Islam melalui lensa skeptis dan menyoroti kejanggalan narasi sejarah Mekah sebagai pusat dunia kuno.